Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita kesehatan, kesempatan di waktu yang mulia ini, yaitu di bulan Ramadan. Dengannya kita pergunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala di siang maupun di malam hari. Mudah-mudahan ini menjadi pemberat kebaikan kita kelak di mizan. Selanjutnya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan seseorang yang senantiasa selalu mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah saya akan mengisi kajian malam ini sama nanti pada subuh. Insyaallah kajiannya berlanjut. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pola perubahan yang paling signifikan terhadap manusia itu adalah pendidikan. Makanya kalau kita perhatikan di mana ada kehidupan manusia, pasti di situ ada pendidikan. Dan kalau kita perhatikan, pendidikan yang diterapkan di dunia ini sebenarnya muaranya itu pada dua. Pendidikan berbasis wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pendidikan yang dirancang oleh manusia. Yang dirancang oleh manusia ini ada pendidikan barat, timur, dan lain sebagainya. Ada 6 profesor ahli pendidikan di Mesir itu meneliti pendidikan yang dirancang oleh manusia di dunia. Termasuk yang paling berpengaruh dan besar itu adalah pendidikan yang dirancang oleh Barat dan juga Israel. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendidikan yang dirancang oleh Barat itu muaranya pada sekulerisme. Sekuler itu memisahkan antara agama dengan negara. Kalau pendidikan yang dirancang oleh Israel itu muaranya pada 3 hal. Satu, kembali kepada agama Yahudi. Kedua, bebas dalam berpikir, makanya di Yahudi itu ada liberal juga yang dinamakan dengan liberal Yudisme, ya, Yahudi liberal. Kemudian yang ketiga, kuasai teknologi. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sekitar kita sekarang banyak yang sudah mulai ke barat-baratan dalam mengatur pola pendidikan ini. Coba kita perhatikan, ya, anak-anak kita dari sejak usia dini sampai dia kuliah. Ketika anak itu dia sekolahnya tidak berbasis agama, tidak berbasis Islam, entah itu namanya Islam terpadu atau SDI, ya, sekolah dasar Islam, atau SDTQ, sekolah dasar tahfidzul Quran, atau rumah Quran, dan lain sebagainya, seakan-akan dia tidak punya kewajiban untuk mempelajari agama Islam. Mana anak-anak SMP itu yang sudah mulai balik itu di masjid? Bisa dihitung jari.
Seolah-olah ketika anak itu sudah di negeri, tidak punya kewajiban untuk mempelajari agama Islam. Saya pernah menguji beberapa orang dewasa, karena kebetulan sudah kita lagi kumpulkan nakes di salah satu rumah sakit untuk belajar Al-Quran. Sebelum belajar saya ingin nyimak dulu ya bacaannya. Ini bacaannya ternyata bukan main. Kayak baru mau belajar. Saya tanya, Mbak, kapan terakhir pegang Al-Quran? Ya dulu Pak Ustadz. Dulu kapan? Ya habis lulus madrasah. Habis itu nggak pegang Al-Quran lagi. Sampai ia kerja. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini dominan. Yang seperti ini dominan. Meskipun ada beberapa ya sekarang ketertarikan sekolah-sekolah negeri itu untuk mempelajari Al-Qur'an. Di Lamongan itu ya ada sekolah yang orang tuanya kumpul. Orang tuanya kumpul semangat untuk memajukan sekolah anak-anaknya dengan Al-Qur'an meskipun di negeri. Ya. Kumpul apa yang dibicarakan oleh orang tua ini ya, kita pingin di sekolah ada pendidikan Al-Qur'annya, masalah gaji kita urunan. Ada yang seperti ini. Kemudian ada lagi di Balikpapan ini sekolah negeri juga yang guru agamanya pingin anak-anaknya yang tidak bisa baca Quran itu dia belajar Al-Quran. Saya ada murid ibu-ibu tadinya belajar ke rumah, kemudian dia izin, ya Ustadz saya diminta oleh salah satu sekolahan SD negeri untuk ngajar ngaji anak-anaknya yang belum bisa ngaji dari kelas 1 sampai kelas 6. Alhamdulillah yang seperti ini mulai ada. Tapi yang dominan, kita sekarang bicara dominan karena kaum muslimin ini banyak sekali di Indonesia. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti ini kita biarkan, ya. Siapa yang tanggung jawab tentang pendidikan? Seolah-olah ketika anak itu ya sekolah di negeri sudah tidak punya lagi kewajiban untuk ini, ya. Untuk Untuk mempelajari agama. Dan sebaliknya, ketika anak itu ya sudah belajar agama, seakan-akan dia tidak boleh mempelajari pelajaran umum. Padahal jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak ustadz-ustadz sekarang yang mungkin secara pendidikan dia lulusan SMA lah, KMI Kuliatul Muallim itu kan SMA. Tapi dia bisa ya. Tapi dia bisa bisnis. Akhirnya ya dia membuka banyak sekali cabang perusahaan ya. Karena keuletannya. Jadi mempelajari agama itu bukan halangan untuk ya, untuk mengetahui pelajaran-pelajaran yang sifatnya umum. Ada jamaah kita putranya mondok. Kemudian mau lanjutkan sekolah, ya, kuliah. Kemudian saya bilang coba cari-cari di luar negeri. Datanglah dia ke Turki. Ya, datang ke Turki. Kemudian diterima di sana, sekolah di sana. Ya. Paginya dia kuliah, malamnya dia desain dan pasarnya di Amerika. Bilang ibunya, alhamdulillah ya anakku sudah bisa hidup di Turki. Ya. Saya punya kakak kelas dulu sekolah di Libya. Keluar di Libya. Ya, dia masuk percetakan, dia dalami desain, ya desainer, ya dunia desainer. Ya. Sekarang bukan main Pak, pelanggannya bukan main. Dia sudah tidak buka kantor lagi udah, ya. Dikerjain di rumahnya. Artinya jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Ini maknanya luas. Jangan ketika anak itu belajar agama, berarti dia tidak punya kesempatan lagi untuk belajar otomotif, ya, dunia desain dan lain sebagainya. Ya, sekarang malah banyak. Ya. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi yang kita inginkan di pendidikan ini kan banyak orang pendidikannya tinggi, ya. Tapi dia korupsi. Banyak orang pendidikannya tinggi menguasai teknologi, lihat Israel itu.
menguasai banyak sekali teknologi, tapi dipergunakan untuk membunuh orang dengan cara yang tidak benar. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Konsep pendidikan berdasarkan wahyu tidak seperti itu. Konsep pendidikan yang berbasis wahyu itu sebagaimana yang telah dirancang dan diterapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ia membangun para sahabat itu, bagaimana ia membangun pertama dari hatinya, kemudian dibangun ibadahnya, kemudian dibangun juga bagaimana rasa kepeduliannya kepada orang lain, sehingga ketika dia menzolimi orang lain ada perasaan bersalah. Ketika dia mengambil hak orang lain ada perasaan bersalah. Ketika dia berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah nanti yang akan kita kumpas bagaimana pendidikan kita lebih kerucutkan nanti kepada pendidikan Islam yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kita khususnya di bulan Ramadan ini. Ada beberapa pendidikan sebenarnya yang sebagian sudah dijelaskan oleh para ustadz. Insya Allah kita rangkum pada pertemuan nanti pada subuh. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ini saja yang dapat kita sampaikan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Marilah kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.